Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan seperti biasa kajian kita, yaitu mengkaji kitab Ushul Sittah, ya 6 permasalahan penting dalam agama Islam, ya, 6 landasan penting yang harus kita mengetahui 6 landasan tersebut. Alhamdulillah kita memasuki pertemuan yang ketiga, ya, halaman 9, dan kita saat ini memasuki, ya, masalah yang pertama, ya, permasalahan penting yang pertama, landasan utama. Setelah pada pertemuan sebelumnya, ya, pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu membahas tentang muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Nah, saat ini kita memasuki, ya, landasan. Kita sudah masuk pada permasalahan penting yang pertama. Penulis berkata, al-aslul awwalu, ya, landasan pertama, ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, yaitu mengikhlaskan ad-din, mengikhlaskan, ya, amalan atau ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada sekutu baginya. Nah, ini kita lihat, ya, di muqaddimah bahwa ada, kata Syekh, ada 6 hal yang sangat menakjubkan, ya, yang mengherankan, yang aneh. Karena 6 hal ini, ya, disampaikan oleh beliau, ya, banyak yang tidak mengetahuinya, bahkan sampai orang cerdas pun, ya, orang cerdas yang memiliki ilmu yang luas, cendekiawan, tidak bisa memahami 6 landasan ini. Justru 6 landasan ini, ya, bisa dipahami oleh orang-orang awam, ya, karena Allah sudah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nah, ini ternyata yang mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, ini ternyata banyak orang-orang cerdas tidak bisa memahaminya, padahal ini sudah sangat jelas sekali perintah untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan, ya, syirik. Asyarhu, penjelasan. Al-aslul awwalu min hadhihi al-usul sittah ikhlasul dini lillahi wahdahu la syarikalah. Landasan pertama, ya, dari, ya, 6 landasan yang penting ini, ya, dari 6 permasalahan penting ini adalah mengikhlaskan semua ibadah atau amalan hanya untuk Allah semata dan tidak berbuat syirik, ya, tidak sekutu baginya. Hadza aslul usuli wa qaidatud dini. Ini adalah landasan yang sangat mendasar dan kaidah dalam beragama. Wa hadza huwal mu'taraku bainal anbiya'i wa bainal umami. Dan landasan pertama inilah yang menjadi titik sengketa, ya, antara para nabi dan juga para umat-umatnya. Fal anbiya'u yuriduna an yusahhihu hadzal asla. Karena para nabi mereka ingin, ya, membenarkan, memperbaiki landasan ini. Alladzi khalaqal khalqa min ajlihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, makhluk-makhluknya karenanya, itu karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabata sa'adatahum bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengikat kebahagiaan mereka dengannya, ya, itu dengan, ya, beribadah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Falaisal muhimmu annal insana yasumu wa yusalli wa yukthiru minal ibadati. Ya, bukanlah yang penting itu manusia dia berpuasa, salat, memperbanyak ibadah. Al muhimmu al ikhlas. Yang penting adalah, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ikhlas, ya, ini memurnikan
ikhlas ibadahnya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalilun ma'al ikhlasi khairun min katsirin ma'a adamil ikhlasi. Maka keikhlasan yang sedikit yang ada pada diri seseorang itu lebih baik daripada seseorang min katsirin ma'a adamil ikhlasi, dari banyaknya beramal namun tanpa disertai keikhlasan. Walau annal insana yusalli al-laila wan nahara wa yatasaddaqu bil amwal wa ya'malul a'mala lakin biduni ikhlasin fala fa'idata fi amalihi. Ya, kalau annal insana, sekiranya seandainya manusia yusalli salat malam, ya salat pada siang hari, wa tasaddaqu bil amwal, dia bersedekah dengan mengeluarkan ya hartanya yang banyak, wa ya'malul a'mala, dia beramal dengan berbagai macam amalan, lakin biduni ikhlasin, akan tetapi tanpa ikhlas, tanpa disertai keikhlasan, fala faidata fi amalihi, maka amalannya tidak ada faidahnya sama sekali. Li'annahu la budda minal ikhlas, ya, karena amalan tersebut mau tidak mau ya harus ya didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk makna ikhlas ya. Wal ikhlasu maknahu, dan ikhlas maknanya adalah tarkus syirki wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah. Nah, ini makna ikhlas ya. Nah, ikhlas adalah dia meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini tauhid ya. Sama makna ikhlas dengan makna tauhid. Bagaimana dia memurnikan ibadahnya ini diberikan hanya kepada Allah semata. Wala ahadun yastahiqqul ibadata mahma balagha minal kamali, maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk ya diibadahi mahma balagha minal kamal, ya bagaimanapun dia mencapai ya kesempurnaan, ya bagaimanapun dia mencapai titik kesempurnaan. Wa minal fadli illallah, dan juga ya bagaimanapun dia memiliki keutamaan yang besar, illallah, kecuali ya hanya Allah yang berhak untuk diberikan ibadah. Ya, seorang ya sesempurna apapun, semulia apapun, setinggi apapun derajatnya, itu tidak berhak diberikan ibadah, ya, tidak boleh diberikan hak ibadah ya. Dan hak ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lal malaikatul muqarrabun walal anbiya war rusuluh, ya juga termasuk ya tidak boleh diberikan hak ibadah adalah para malaikat al-muqarrabun ya, yang didekatkan oleh Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana para malaikat yang tugasnya hanya beribadah kepada Allah, hanya mentaati Allah, dekat kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat, itu juga tidak boleh diberikan hak ibadah. Walal anbiya wa rasul, juga para nabi, para rasul tidak boleh diberikan hak ibadah. Walal awliya wa salihun, dan juga tidak boleh ya, para wali dan orang-orang saleh diberikan hak ibadah. Hadza huwal aslu, ini dia al-aslu, al-landasan ya, yang menjadi pokok penting. Wala yatahaqqaqu hadzal asla illa bitarki syirki, dan landasan yang pertama ini memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak akan terrealisasi, tidak akan terwujud kecuali dengan meninggalkan syirik ya. Ini harus ada ya, pengingkaran untuk meninggalkan syirik ya, karena kalau seorang hanya beribadah, hanya mengerjakan amal soleh tanpa ada pengingkaran kesyirikan dan kebatilan, ini belum merealisasikan tauhid. Amma man yakhlatu bainal ibadati lillahi wa baina syirki bighairihi fa hadza amaluhu habitun. Adapun orang yang yakhlatu bainal ibadah, yang mencampurkan antara ibadah kepada Allah dan antara kesyirikan, itu dengan berbuat syirik kepada selain Allah, fa hadza amaluhu habitun, maka amalannya tersebut habitun, hangus, hilang sia-sia. Ini menjadi perhatian besar bagi kita ya. Seorang yang berbuat syirik, mencampurkan ibadah hanya kepada Allah, atau mencampurkan doa, mencampurkan ya, harapan, rasa takut, dan lain-lain dari ibadah hati atau ibadah lainnya, ini bisa menggugurkan pahala, bisa menghilangkan atau membuat pahala itu hangus. Wa amman ladzi yukhlisu amalahu lillahi hadha huwas sa'idu. Adapun seorang yang mengikhlaskan amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang inilah adalah orang yang sa'id, orang yang bahagia. Walau kana
ya, walau kana amaluhu qalilan, meskipun amalannya sedikit tapi ikhlas, dia akan bahagia, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masih nyambung, walau kana amaluhu qalilan, meskipun ya amalannya itu sedikit disertai dengan ikhlas, inilah yang akan menyelamatkan dia. Faqalilun minal amali ma'al ikhlasi fihi al-khairu, maka faqalil minal amal, amalan yang sedikit namun disertai dengan ikhlas, inilah ya dalam amalan tersebut terdapat kebaikan. Wa fihi najatu, dan dalam amalan tersebut terdapat keselamatan, ya, akan menyelamatkannya nanti. Ikhlas ini penting sekali. Wa hadisul bitaqati la yakhfa, sebagaimana ya kisah atau yang terdapat dalam hadis bitaqah, ya, hadis kartu yang bertulisan la ilaha illallah, ini tidak samar lagi, ya sudah jelas bagi kita. Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, rajulun yub'atsu yaumal qiyamati, ada seorang laki-laki yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat, tu'radu alaihi a'maluhu maktubatan fi sijillatin, ya, dibangkitkan pada hari kiamat dan amalan-amalannya ini akan disodorkan, akan diperlihatkan, ya, maktubatan, yang amalan tersebut tertulis, ya, di lembaran-lembaran, ya, catatan-catatan amalan. Kullu sijilin min hamaddal basari, jadi setiap satu lembaran itu, setiap satu catatan atau buku itu sepanjang mata memandang. Pamlu'atan bisayyi'at, yang panjangnya buku catatan amal ini sejauh mata memandang, dan ini dipenuhi dengan ya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Ini disebutkan dalam hadis lengkapnya, ya, terdapat 99 kesalahan, ya, satu catatan, satu buku catatan amalan buruk ini itu panjangnya sejauh mata memandang, bayangkan, terus berisi 99, ya, isinya ini kesalahan dan dosa-dosanya. Tudau hadhihi sijillatu fi kifatin, nah, lembaran yang 99 catatan keburukan ini diletakkan di satu sisi timbangan. Wa tudau hadhihi al-bitaqatu allati fiha la ilaha illallah, dan diletakkan pula di sisi yang lain, ya, satu kartu yang bertulis, ya, yang tertulis kalimat la ilaha illallah. Qala harrajul, yang diucapkan oleh laki-laki ini, min qalbihi bi ikhlasin, dia mengucapkannya ini dengan penuh rasa ikhlas, wa yakinin, dengan keyakinan yang mantap dan keimanan. Ya, farajahat hazil kalimatu bi jami'i sijillati, nah ternyata, ya, kalimat tauhid yang diucapkan ini yang menjadi amal kebaikannya hanya satu ini, yang bertulisan la ilaha illallah, ini menjadikan timbangannya lebih berat, ya, wa tashat bi jami'i sijillati, dan semua catatan amalan buruk ini yang berjumlah 99 ini menjadi ringan, dikalahkan dengan satu kartu yang bertulisan la ilaha illallah. Ya, subhanallah, tentu ya, ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini tidak sekedar diucapkan, ya, makanya nanti dalam kalimat ini dia ada ininya, rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada konsekuensi, pembatal-pembatalnya, maka kita harus tahu, ya, harus pelajari kalimat la ilaha illallah, ya, bukan hanya sekedar diucapkan, ya, tanpa mengetahui maknanya, tanpa yakin, tanpa penerimaan secara total, tanpa tunduk, tanpa patuh. Ini nanti ada, ya, syarat-syaratnya, ya, itu nanti bisa dilihat di hadis lengkapnya, ya. Hadha huwal ikhlasu, ini dia ikhlas, ya. Fahuwa ma qalaha mujarradul lafzin, ya, bukanlah hanya sekedar diucapkan, ya, ya, dari lafaz, diucapkan dengan lafaznya, hanya diucapkan, ya, lafaz-lafaznya saja kalimat tauhid ini. Wa inna ma qalaha arifan bimaknaha, namun mengucapkan kalimat tersebut itu arifan, dalam keadaan dia mengetahui maknanya,
mu'taqidan bihadallat alaihi, dan juga yang meyakini isi kandungannya kalimat la ilaha illallah, lakinnahu mata qabla an yatamakkana minal amali, akan tetapi orang tersebut yang punya satu kartu bertulisan la ilaha illallah menjadi lebih berat timbangannya pada hari kiamat, itu dia meninggal, mati sebelum dia mampu untuk beramal. Dia belum mampu untuk beramal, dia belum sempat untuk beramal. Faqaifa billadzi indahu a'malun katsiratun shalihatun wa khalisatun liwajhillahi azza wa jalla. Ini seorang punya kartu tulisan la ilaha illallah, belum mampu beramal. Lalu bagaimana dengan seorang yang memiliki amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan saleh yang banyak, yang ikhlas, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini lebih besar lagi jika dia punya amal-amalan banyak dan ikhlas karena Allah. Hadza fihi dalalatun ala anna al-ikhlas wa in kana qalilan faqad yunjillahu bihi sahibahu. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa ikhlas, wa in kana qalilan, meskipun itu sedikit amalannya, faqad yunjillahu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala itu faqad yunjillah, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan pelakunya. Terkadang Allah menyelamatkan pelakunya, orang yang ikhlas namun amalnya sedikit, itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang tersebut. Wa yukaffiru anhu jami'adz dzunubi was-sayyi'ati, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua dosa-dosanya dan juga kesalahan-kesalahannya. Wa annahu idza faqada al-ikhlasu fala fa'idata min kasratil a'mali, dan apabila ikhlas ini hilang dalam diri seseorang, fala fa'idata min kasratil a'mali, maka banyaknya amalan itu tidaklah bermanfaat sama sekali. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.